السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan daurah syar'iyyah yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Dan pagi ini merupakan sesi yang keempat pada hari Ahad tanggal 9 Sya'ban tahun 1440 Hijriah. Dan kita pada akhir pertemuan telah menjelaskan tentang hukum berpuasa bagi seorang musafir. Meskipun Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan rukhsah, keringanan bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa, namun bukan berarti bahwa seorang musafir tidak diperbolehkan berpuasa. Dalil-dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang musafir untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Beliau berpuasa dalam keadaan beliau safar. Bahkan perjalanan safar ketika itu pada saat cuaca panas yang sangat menyengat. Kata Abu Darda, tidak ada satupun dari kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan puasa pada saat beliau sedang
safar, menunjukkan diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi pilihan kepada Hamzah bin Amr al-Aslami. Beliau adalah seorang yang sering kali berpuasa, maka beliau tidak ingin meninggalkan puasa meskipun beliau dalam keadaan safar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Apabila engkau ingin, silahkan engkau berpuasa, dan apabila engkau ingin pun untuk tidak berpuasa, silahkan. Diberi pilihan. Dan dalam beberapa perjalanan safar, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berpuasa, dan di antara mereka juga ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Lalu terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama bagi seorang musafir, apakah berpuasa atau tidak berpuasa. Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama berselisih. Pendapat yang pertama, yang itu merupakan pendapat mayoritas para ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, mereka mengatakan bahwa berpuasa lebih afdal bagi seseorang yang mampu melakukannya dan tidak merasakan kesulitan dan tidak menimbulkan kemudaratan, tidak menyebabkan dia lemah. Bagi dia puasa tidak puasa sama kuatnya. Dia tidak jatuh sakit, tidak menyebabkan kelemahan, bahkan dia merasa kuat dengan berpuasa. Maka dalam kondisi seperti ini berpuasa lebih afdal. Dan bagi seorang yang melemah atau menimbulkan kemudaratan walaupun sedikit, mereka mengatakan tidak berpuasa lebih afdal. Tidak berpuasa lebih afdal. Ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi kembali kepada kondisi orang yang hendak berpuasa ketika safar. Kalau kondisinya dia kuat, bahkan dia menganggap puasa lebih baik daripada dia harus mengganti di hari yang lain di luar Ramadan, dan tidak menimbulkan kemudaratan, tidak menyebabkan kelemahan, tidak menyebabkan dia jatuh sakit, maka berpuasa lebih afdal. Namun kapan menimbulkan kemudaratan, menyebabkan dia merasa berat, maka berbuka atau tidak berpuasa itu lebih afdal, tergantung kondisi musafir. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak berpuasa lebih afdal secara mutlak. Meskipun seorang musafir itu memiliki kemampuan, meskipun bagi dia bahwa berpuasa itu lebih baik baginya, tetap pendapat kedua ini mengatakan tidak berpuasa lebih afdal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Al-Auza'i, dan yang lainnya. Pendapat yang ketiga mengatakan sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih utama dari yang lain. Dia hendak berpuasa silahkan, tidak berpuasa pun tidak mengapa. Pendapat yang ketiga ini mengatakan semuanya sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, dari tiga pendapat ini adalah pendapat yang pertama, pendapat mayoritas para ulama, bahwa bagi seseorang yang tidak memudaratkan baginya jika dia berpuasa, tidak menyebabkan dia lemah, tidak menyebabkan dia jatuh sakit, maka puasa lebih afdal. Mengapa demikian? Yang pertama, alasan yang pertama, bahwa itu perbuatan Rasulullah SAW. Berpuasa ketika safar telah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berpuasa sebagaimana yang telah diterangkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, bahwa apabila dia berpuasa meskipun dia dalam keadaan musafir, hal itu lebih mempercepat dalam hal menunaikan kewajiban. Itu lebih baik daripada dia harus menunda di luar bulan Ramadan. Bagi sebagian orang itu menganggap berpuasa di luar bulan Ramadan lebih berat daripada berpuasa di bulan Ramadan. Karena mungkin di luar bulan Ramadan mayoritas manusia tidak berpuasa. Di tengah-tengah masyarakat muslim, berbeda di bulan Ramadan. Dia keluar, dia berjalan, mau makan itu malu. Kenapa? Bulan puasa. Sehingga dia tidak menyaksikan kumpulan orang-orang yang makan, kecuali pasti mereka bersembunyi, tidak ingin melakukannya secara terang-terangan. Berbeda kalau di luar bulan Ramadan, baru keluar kamar lihat orang pada makan di dalam rumahnya, belum dia keluar rumah, godaannya lebih berat. Sehingga dari sisi ini lebih menyegerakan puasa di bulan Ramadan, itu lebih mempercepat dia terbebas dari tanggung jawab dalam menunaikan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu lebih afdal karena itu bulan Ramadan. Melakukan ibadah di bulan Ramadan lebih afdal, lebih utama daripada di luar bulan Ramadan. Ini bagi seorang yang memiliki kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasan, wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan. Mereka memandang bahwa barang siapa yang memiliki kekuatan untuk berpuasa lalu dia berpuasa, maka itu baik, terpuji. Dan mereka memandang barang siapa yang merasakan kelemahan lalu dia tidak berpuasa, maka itu baik baginya. Maka hadis Abu Sa'id ini sejalan dengan pendapat mayoritas para ulama tersebut yang mengatakan dikembalikan kepada kondisi seseorang yang sedang melakukan perjalanan safar itu. Adapun apabila seorang musafir pada saat dia berpuasa ketika safar menyebabkan dia lemah, menyebabkan timbulnya kemudaratan, maka tidak berpuasa lebih afdal. Apalagi kalau sampai menyebabkan dia merasa berat, merasa sulit, dan dapat menimbulkan kemudaratan, menyebabkan dia tidak mampu beraktivitas. Maka dalam kondisi seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sepantasnya dia berpuasa. Bahkan tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Apabila dia berpuasa, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dalam satu perjalanan safar bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ketika itu berpuasa dan para sahabat berpuasa.
Namun dalam perjalanan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat merasa berat untuk berpuasa dalam perjalanan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyaksikan kondisi para sahabat, mereka benar-benar kelelahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi contoh kepada mereka. Beliau minta dibawakan kepada beliau air. Lalu kemudian beliau memperlihatkan di hadapan para sahabatnya. Beliau angkat tempat air tersebut, beliau perlihatkan kepada para sahabatnya, lalu beliau pun minum. Beliau membatalkan puasanya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bahwa beliau minum membatalkan puasanya di siang hari, maka sebagian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun ikut membatalkan puasa. Lalu ada yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ada sebagian yang masih mempertahankan puasanya. Ada sebagian yang masih mempertahankan puasanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, padahal mereka ini orang-orang yang kelelahan, merasa berat dengan puasa, tapi mempertahankan puasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka orang-orang yang telah bermaksiat. Mereka orang-orang yang telah bermaksiat. Karena berpuasa melemahkan mereka, menimbulkan kemudaratan kepada mereka. Dan dalam kesempatan yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan orang yang ternyata mereka mengerumuni seseorang yang dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Lalu diberi naungan di atasnya supaya dia tidak terkena terik matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa dengan orang ini? Maka dijawab bahwa dia sedang berpuasa. Sedang berpuasa tergeletak di atas tanah, tidak mampu berbuat apapun, tidak berdaya, sampai diberi naungan di atasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal birri siyamu fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan, bukan termasuk dari ketaatan berpuasa dalam perjalanan safar. Maksudnya orang yang seperti ini keadaannya. Laisa minal birri siyamu fis safar. Bukanlah termasuk ketaatan berpuasa ketika safar, yaitu yang kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Orangnya menyebabkan dia tidak mampu beraktivitas, dia lemah, lemes, letih, lelah, lesu, semua ada sama dia, tidak berdaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ini bukan dari kebaikan, bukan dari bentuk ketaatan berpuasa dalam perjalanan safar yang seperti ini keadaannya. Bukan bersifat umum, setiap musafir bukan ketaatan apabila dia berpuasa, enggak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau mengizinkan kepada sebagian para sahabat untuk berpuasa. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan tentang hukum puasa bagi seorang musafir. Kemudian, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, syarat wajib berpuasa yang berikutnya adalah syarat khusus untuk wanita, bahwa dia tidak mengalami haid dan nifas.
tidak sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Maka apabila seorang wanita telah mencapai usia balik dan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya dan dia tidak dalam keadaan haid atau nifas, maka wajib baginya berpuasa. Namun apabila dia datang bulan mengalami haid ataukah nifas, maka tidak diwajibkan berpuasa. Bahkan tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Dan bahkan apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kurangnya agama seorang wanita, kata beliau, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah seorang wanita itu apabila mengalami haid maka dia tidak diperbolehkan salat dan tidak diperbolehkan berpuasa. Dan wajib bagi wanita haid atau nifas untuk mengqadha, mengganti puasanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan pada saat dia telah dalam keadaan suci. Wajib mengganti puasa, namun tidak diwajibkan mengqadha salat. Tidak ada kewajiban mengqadha salat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat beliau ditanya tentang kondisi seorang wanita haid, mengapa wanita haid ketika dia dalam keadaan suci diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna yusibuna dzalik, kami mengalami hal itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun mengalami haid. Fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi salat tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti. Tapi puasa wajib hukumnya untuk diqadha. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat wajibnya berpuasa. Kemudian kita memasuki rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa yang pertama adalah niat. Tidak sah puasa seseorang tanpa niat. Dia termasuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Maka setiap ibadah termasuk dalam hal ini puasa harus disertai dengan niat. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah puasa yang dia lakukan puasa wajib ataukah puasa sunnah. Wajib baginya berniat. Ini diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan madhabuna annahu la yasihhu shaumun illa biniyatin, sawa'un as-shaumul wajibu min Ramadan wa ghairuhu wat tatawwu'. Madhab kami bahwa tidak sah berpuasa kecuali dengan berdasarkan niat. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah puasa yang wajib dari bulan Ramadan dan yang lainnya atau puasa sunnah. Dan ini
merupakan pendapat mayoritas para ulama tentang wajibnya niat, baik dalam puasa wajib atau puasa sunnah, harus berdasarkan niat. Sebab dengan niat menetapkan itu sebagai ibadah. Dengan niat membedakan antara satu jenis puasa dengan puasa yang lain. Dan dengan niat membedakan antara puasa wajib ataukah puasa sunnah. Dan dengan niat membedakan antara puasa yang sifatnya ibadah atau puasa yang tidak termasuk ibadah, sekedar menahan diri. Seperti yang kita contohkan kemarin. Ada seorang tidak makan, tidak minum sehari, 2 hari. Alasannya apa? Mogok makan, mogok minum sampai gajinya dinaikkan atau sampai tuntutannya dipenuhi, baru dia mau makan. Sunnah jahiliyah, sunnah orang-orang musyrikin, bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat tempatnya di dalam hati, maka tidak perlu dilafazkan. Apabila di malam hari, di malam-malam Ramadan, seorang muslim terbetik dalam dirinya untuk berpuasa pada keesokan harinya, maka sungguh dia telah berniat. Dan dia tidak mesti harus melafazkan, seperti mengucapkan nawaitu shauma ghadin min Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Aku berpuasa besok dari bulan Ramadan sebagai bentuk kewajiban karena Allah. Tidak perlu dia mengucapkan. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di dalam qalbu, di dalam hati. Apa yang terbetik di dalam hati, dia ingin berpuasa keesokan harinya, itulah niat. Belum lagi ditambah perbuatannya. Sebelum masuk subuh dia sudah bangun, menunggu kapan makan dihidangkan, lalu dia makan sahur. Dia makan, dia minum sebelum terbitnya fajar shadiq. Begitu terbit fajar shadiq, lalu dia pun berhenti makan, berhenti minum, dan dia segera mengerjakan salat. Apakah orang yang seperti ini dikatakan tidak memiliki niat? Pasti dia punya niat. Walaupun dia tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin, walaupun dia tidak melafalkan. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Husaini Al-Hisni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ini syarah matan Al-Ghayah wa Taqrib, syarah matan Al-Qadhi Abu Syuja' yang biasa kita bahas. Jadi beliau juga salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Kata beliau, fala yasihhu as-shaumu illa bin-niyyati lil khabar. Maka tidak sah berpuasa kecuali berdasarkan niat, berdasarkan dalil hadis innamal a'malu binniyat wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati, kata beliau. Ini dari ulama Syafi'iyah. Wala yushtaratu an-nutqu biha bila khilaf, dan tidak disyaratkan harus diucapkan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Tidak ada perselisihan. Siapa yang menukil? Ulama Syafi'iyah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa seseorang harus melafazkan. Melafazkan niat itu adalah tambahan amalan yang membutuhkan dalil khusus. Apabila tidak terdapat dalil, berarti itu amalan yang baru, yang diada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan disebutkan pula oleh Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, innal maqsud al-ahamma minha tamyizul ibadat min al-'adat wa tamyizu rutabil ibadat ba'dihha min ba'din kal wudu wal ghusli yataraddadu baina at-tanzif wat tabrid wal ibadah. Sesungguhnya tujuan terpenting dari niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dengan tradisi, dan untuk membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Seperti misalnya orang berwudu atau orang mandi. Apa tujuannya dia mandi? Ada yang mandi tujuannya untuk mendinginkan tubuhnya, maka itu bukan ibadah. Ada yang mandi untuk membersihkan tubuhnya, itu bukan ibadah. Ada pula yang mandi tujuannya untuk ibadah, mandi Jumat. Mengapa dia mandi? Karena disyariatkan mandi pada hari Jumat, maka itu ibadah. Mandi junub untuk mengangkat hadas. Wal imsaku anil mufattirat qad yakunu lit tadawi wal himyah aw li adamil hajati ilaih. Demikian pula dalam hal ini menahan diri dari makan, minum, mendatangi istri. Ya. Apa niatnya? Boleh jadi seorang tidak makan, tidak minum, niatnya apa? Berobat, untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Ya. Seorang kalau ingin datang ke laboratorium untuk pemeriksaan, ada penyakit-penyakit tertentu, biasanya ditanya, Bapak puasa enggak? Nah, ditanya, enggak makan sudah berapa jam? Enggak makan. Jadi ada seorang, dia tidak makan, dia enggak minum, bukan karena ibadah, tapi pengobatan atau pemeriksaan. Ada seorang enggak makan, enggak minum karena ingin kurus, diet. Ada seorang tidak makan, tidak minum karena tidak berselera, makanan tidak bisa masuk, sehingga dia tidak berselera. Macam-macam niat orang. Jadi yang membedakan adalah niat, kata beliau. Maka niat inilah yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan membedakan antara satu ibadah dengan sebuah kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh seseorang. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, niat merupakan salah satu rukun dalam berpuasa. Sebagian menyebutkannya syarat, ya, tidak jadi masalah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni, la yasihhu shaumun illa bi niyyatin ijma'an fardhan kana aw tatawwu'a, li'annahu ibadatun mahdhah faftaqara ila an-niyyah kas-shalah. Tidak sah puasa kecuali berdasarkan niat, berdasarkan kesepakatan ulama, baik puasa yang wajib atau puasa sunnah, karena itu merupakan ibadah murni hanya untuk Allah, maka dia membutuhkan niat. Sama seperti sholat juga memerlukan niat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa man khatara biqalbihi annahu sha'imun gadan faqad nawa. Barang siapa yang terbetik di dalam hatinya bahwa keesokan hari dia akan berpuasa, maka sungguh dia telah berniat. Terbetik dalam hatinya, besok saya puasa lagi. Itulah niat. Jadi niat itu tidak memiliki lafaz khusus dan tidak diucapkan dengan lisan. Apa yang terdapat di dalam hati, maka dia sungguh telah berniat. Kemudian ada satu permasalahan, apakah niat itu, niat
ketika seseorang hendak berpuasa di bulan Ramadan, harus setiap hari, artinya setiap malam dia memperbaharui niatnya, atau cukup di awal Ramadan untuk seluruh hari? Untuk seluruh hari, mulai dari hari pertama di bulan Ramadan sampai hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa wajib memperbaharui niat setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dan ini merupakan madhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayat. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tajibun niyatu kulla yawmin sawa'un Ramadan wa ghairuh, wa hadha la khilafa fihi indana. Wajib berniat setiap hari, apakah di bulan Ramadan atau selainnya. Tidak ada perselisihan di kalangan kami Syafi'iyah tentang masalah ini. Jadi setiap malam dia harus berniat. Alasannya apa? Karena setiap puasa dari hari-hari berpuasa tersebut adalah merupakan ibadah tersendiri yang berbeda dari ibadah yang lain. Hari pertama itu ibadah puasa sendiri, hari kedua puasa sendiri, hari ketiga puasa sendiri. Setiap ibadah puasa itu berdiri sendiri dari ibadah puasa yang lain. Oleh karena itu setiap dari puasa yang dia lakukan harus memerlukan niat. Tidak cukup dari awal Ramadan dia menetapkan berniat untuk berpuasa di seluruh bulan, di seluruh hari di bulan Ramadan. Tidak cukup. Sama halnya seperti sholat. Ya. Anda setiap hendak mengerjakan sholat zuhur, atau sholatul asr, atau sholatul maghrib, atau sholatul isya, atau sholatul fajar, sebelum sholat Anda butuh niat, iya kan? Anda sholat apa ini? Sholat zuhur. Harus ada niat untuk mengerjakan sholat zuhur. Dan diperbolehkan dari awal dia balik, misalnya saya berniat untuk sholat zuhur sepanjang hidup saya sampai akhir hayat, lalu besoknya dia tidak memperbaharui niat, besoknya lagi dia tidak memperbaharui niat, langsung aja, maka ini tidak benar. Setiap hari itu adalah ibadah tersendiri. Zuhur hari ini bukan zuhur besok bukan zuhur lusa. Maka demikian pula puasa hari ini bukan puasa besok bukan puasa lusa. Masing-masing ibadah yang sifatnya berdiri sendiri, sehingga setiap dari hari-hari tersebut membutuhkan niat khusus. Ini yang lebih kuat. Sebab ada sebagian pendapat yang itu madhab Malik, madhab Ishaq, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa boleh berniat dari awal Ramadan untuk seluruh puasa Ramadan, bahwa dia akan berpuasa selama sebulan. Yang sahih adalah pendapat yang pertama, setiap hari harus ada pembaharuan niat. Masalah yang berikutnya, apa hukumnya membermalamkan niat? Apa hukumnya membermalamkan niat? Maksudnya niat sebelum masuknya waktu fajar shadiq. Apa hukumnya? Dia sudah berniat di awal malam, di waktu maghrib, atau di pertengahan malam, atau di waktu sahur. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa wajib hukumnya membermalamkan niat, yakni berniat sebelum masuknya waktu fajar setiap hari. Pada saat dia hendak berpuasa,
yang puasa itu hukumnya wajib. Misalnya puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa nadar wajib, atau puasa kafarah. Ini wajib dari setiap puasa ini. Niat itu harus ditetapkan sebelum dia memasuki waktu subuh. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Wa la yajuzu li ahadin siyamu fardhin min syahri Ramadan wala nadhrin wala kaffaratin illa an yanwi as-siyama qabla al-fajr." Tidak diperbolehkan bagi siapapun berpuasa wajib di bulan Ramadan ataukah berpuasa nadar atau kafarah kecuali dia harus meniatkan puasanya sebelum memasuki waktu subuh, waktu fajar. Dia telah berniat. Ini kaitannya dengan puasa yang hukumnya wajib. Adapun puasa sunnah, maka diperbolehkan untuk memulai niatnya meskipun di pagi hari, meskipun telah memasuki waktu subuh. Misalnya seseorang dia belum punya niat untuk berpuasa, setelah selesai sholat subuh lalu dia pulang beristirahat jam 7, dia ingin ke kantor. Lalu kemudian dia pun bersiap-siap. Ketika dia hendak sarapan, dia kurang berselera untuk sarapan. Dia melihat, tidak berselera. Hari ini saya ingin, dalam hatinya, hari ini saya ingin berpuasa sunnah. Di dalam hatinya dia menetapkan demikian. Pada jam 7 pagi baru dia menetapkan niatnya. Apakah puasa sunnahnya sah? Jawabannya sah, boleh. Jadi boleh memulai niat meskipun setelah subuh, setelah munculnya fajar shadiq, dengan catatan bahwa puasa yang dia lakukan adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Adapun puasa wajib, maka wajib pula untuk ditetapkan niatnya sebelum subuh. Dalam hadis Abdullah bin Umar dari Hafsah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak membermalamkan niat puasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dalam lafaz yang lain, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menetapkan niat berpuasa sebelum tiba waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala. Nah, ini kaitannya dengan puasa wajib. Kaitannya dengan puasa wajib, maka wajib membermalamkan niat, menetapkan niat sebelum subuh. Adapun puasa sunnah, maka diberi keringanan. Kita perlu mengetahui bahwa di dalam syariat ini ada amalan-amalan yang diringankan ketika seseorang hendak melakukan suatu amalan sunnah, yang tidak diberi keringanan ketika seseorang hendak melakukan perkara yang wajib, baik dalam sholat, demikian pula puasa. Di dalam sholat, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, boleh, walaupun dia mampu berdiri. Meskipun berdiri lebih afdal daripada sholat duduk. Tapi sholat wajib, selama kamu mampu berdiri, tidak boleh sholat dalam keadaan duduk.
Dalam kondisi safar, seseorang boleh sholat di atas kendaraan, di atas unta, di atas pesawat, di atas mobil. Boleh sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Boleh secara mutlak. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, boleh. Itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, maka wajib pula dia harus turun dari kendaraan untuk sholat di atas daratan, terkecuali dalam kondisi darurat. Naik pesawat, gimana cara turunnya? Tentu menunggu sampai mendarat. Ya. Tiba waktu sholat wajib, dalam keadaan dia di atas pesawat, tidak memungkinkan bagi dia untuk turun. Apabila dia menunggu sampai dia landing, maka akan keluar waktu sholat. Maka wajib hukumnya sholat di atas pesawat. Apabila dia mampu menghadap kiblat, mampu berdiri, maka itulah yang wajib dia lakukan. Namun bila tidak mampu, maka dia mengerjakan sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, dalam hal berpuasa sunnah diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan ketika mengerjakan yang wajib. Dalam hal ini memulai niat. Telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah dan bertanya kepada beliau, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Wahai Aisyah, apakah kalian memiliki sesuatu dari makanan? Maka Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki apapun." Masya Allah, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada persiapan makanan, tidak ada makanan sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni shaimun." Kalau begitu aku berpuasa. Kalau begitu aku berpuasa. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyah wa ja'ana zawj. Qalat falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, lalu ada yang memberi kepada kami hadiah. Maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada seseorang memberikan kepada kami hadiah dan aku menyimpan untukmu sesuatu." Kata Rasulullah, "Ma huwa?" Apa itu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hais." Itu adalah hais. Hais itu sejenis makanan, bahannya dari kurma, dari gandum yang dicampur dengan minyak samin. Itu namanya hais. Dan hingga sekarang pun namanya masih hais. Banyak dijual di toko-toko. Biasanya penjual kurma itu banyak di Madinah, di Makkah. Jadi jangan lupa kalau ada yang berangkat umrah, haji, pulang, mana itu hais itu. Dan dia cukup tahan lama, hais. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hati, kalau begitu bawakan kepadaku hais itu. Bawakan." Maka Aisyah pun membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun makan. Setelah beliau makan, beliau mengatakan, "Qad kuntu asbahtu shaiman." Tadi itu aku sudah berniat puasa sunnah. Ketika mengetahui ada hadiah hais, maka beliau minta untuk dihadapkan kepada beliau, maka beliau pun membatalkan puasa sunnahnya. Dalam artian bahwa seorang apabila telah berniat untuk berpuasa sunnah,
lalu dia ingin membatalkannya, maka tidak ada dosa baginya, boleh. Namanya sunnah. Perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Talhah, dia memberitakan hadis ini kepada Mujahid bin Jabr. Maka Mujahid pun mengatakan, "Dzaka bimanzilatir rajul yukhriju as-sadaqata min malihi fa in syaa'a amdaha wa in syaa'a amsakaha." Itu kedudukannya seperti seseorang yang dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk dia sedekahkan. Apabila dia ingin, dia keluarkan untuk dijadikan sebagai sedekah, dan jika dia ingin, dia menahannya, tidak menyedekahkan, ya terserah dia, tidak jadi masalah. Kalau dia sedekahkan, dia dapat pahala. Kalau dia tidak menyedekahkan, maka tidak ada dosa pula baginya. Kalau dia berpuasa sunnah, dia mendapatkan keutamaan. Dia membatalkannya pun tidak mengapa, tidak ada dosa baginya. Maka hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bersama dengan riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan hadis ini, fihi dalilun li madhhabil jumhur anna shauman nafilati yajuzu bi niyyatin fin nahar qabla zawal asy-syams. Bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil yang menguatkan pendapat mayoritas para ulama bahwa berpuasa sunnah itu boleh memulai niatnya di siang hari sebelum memasuki waktu zuhur. Sebelum memasuki waktu zuhur, dengan syarat dia belum memakan sesuatu. Dengan syarat dia belum makan apapun mulai dari waktu fajar. Ya. Adapun ketika dia sudah makan, sudah sarapan, habis makan bubur, makan gudeg, makan apa lagi, sampai jam 11 siang saya berniat untuk berpuasa. Puasa apa itu? Nah, itu bukan puasa. Jadi syaratnya dia belum sempat makan dari sebelum fajar, belum sempat makan, belum sempat minum, lalu kemudian dia meniatkan untuk berpuasa di pagi hari. Mungkin ada yang mengatakan, lalu kalau begitu apa perbedaannya antara seorang hendak berpuasa sunnah, dia telah berniat di malam hari, dengan seorang yang berpuasa sunnah niatnya di pagi hari atau di siang hari? Kata para ulama, perbedaannya dalam hal nilai pahala, nilai keutamaan berbeda. Seorang yang telah berniat di malam hari sehingga dia memulai puasanya tepat ketika memasuki waktu subuh, tentu puasanya lebih panjang dari awal hingga akhir, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia terus berpuasa. Berbeda halnya dengan seorang yang baru memulai niatnya di pagi hari. Pada jam 8 dia baru memulai niat puasa sunnah, maka puasanya mulai jam 8 tersebut. Keutamaannya, nilai pahala yang dia raih. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan faedah tentang hadis ini. Kata beliau, di dalamnya terdapat tasrih, penjelasan bidalalati li madhhab Syafi'i wa muwafiqihi fi anna shawm an-nafila yajuzu qat'uhu wal aklu fi athna'in nahar wa yabtulu as-shawm li'annahu naflun fa huwa ila khiratil insani fil ibtida' wa kadza fid dawam. Ini menguatkan mazhab Syafi'i dan yang sepakat dengannya bahwa berpuasa sunnah itu boleh dipotong, boleh dibatalkan meskipun di pertengahan hari. Tidak ada dosa sama sekali, karena dia adalah sunnah. Sehingga kembali kepada pilihan seseorang, apakah dia mulai permulaan ataukah pada saat dia telah berlanjut di siang hari baru dia membatalkan, maka tidak mengapa. Nabi SAW telah berniat untuk berpuasa lalu beliau batalkan. Termasuk di antara yang berpendapat demikian
sekelompok dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapat Ishaq, pendapat Ahmad dan yang lainnya. Meskipun mereka pun bersepakat bahwa menyempurnakannya hingga selesai hal yang demikian lebih afdal. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, rukun yang berikutnya menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa itu? Yang pertama, makan minum. Makan minum. Hal ini membatalkan puasa berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silahkan makan, silahkan minum sampai nampak bagi kalian fajar shadiq. Barulah kemudian kalian berhenti untuk makan dan minum. Demikian pula berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang berpuasa. La khulufu fami as-saim atyabu 'inda Allah min rihil misk, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Bau mulutnya orang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan untuk melampiaskan syahwatnya karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum dan hal-hal yang sifatnya melampiaskan syahwat. Dan para ulama sepakat dalam hal ini bahwa termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah makanan, minuman. Memakan sesuatu dan meminum sesuatu dengan sengaja. Di sini ada permasalahan. Apa hukumnya seseorang memakan atau menelan sesuatu yang bukan makanan dan minuman? Itu bukan makanan, itu bukan minuman. Kadang-kadang ada orang itu makan obat nyamuk itu. Hah? Ya. Tahu obat nyamuk yang lingkar-lingkar itu? Nah, itu zaman dulu kan banyak itu. Nah, kalau orang enggak pakai kelambu, ya pakai obat nyamuk. Ya. Pernah ada berita orang suka makan itu. Padahal bukan makanan. Ada orang entah apa pakai ilmu sihir atau apa, wallahu alam, makan paku, ada makan beling. Nah, apakah yang demikian membatalkan puasa atau tidak? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa in bala'a hasatan أو ما ليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو استعطى حتى يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر إن كان ذاكرا ولا شيء عليه إذا كان ناسيا. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila seseorang menelan kerikil, batu kerikil ya, dia telan, atau mungkin dia kunyah dulu sebelum dia telan. Nah,
Itu kan bukan makanan. Dia makan. Atau sesuatu yang bukan makanan. Tidak disebut makanan. Beling ditelan, dimakan. Atau dengan suntikan, ya, atau mengobati, melakukan pengobatan dengan satu cairan yang sampai kepada ke dalam tubuhnya, atau dia melakukan as-su'ud melalui hidung, cairan melalui hidung sampai ke dalam tubuhnya melalui saluran makanan. Saluran makanan ini apa ya? Kerongkongan atau tenggorokan? Tenggorokan. Melalui tenggorokan masuk ke dalam tubuh. Kata beliau, maka sungguh dia telah membatalkan puasanya apabila dia melakukan itu dalam keadaan dia ingat bahwa dia dalam keadaan berpuasa. Berbeda halnya kalau dia lupa. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari keumuman mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa al-fitr yahsulu bihi, termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah memakan sesuatu yang tidak berupa makanan, yang tidak berupa makanan. Ada sebagian pendapat seperti pendapat Hasan bin Saleh mengatakan yang membatalkan itu kalau dia bersifat makanan atau minuman. Bahkan diriwayatkan dari Abu Talha Al-Ansari bahwa dia pernah makan al-bard. Al-bard itu butiran-butiran es yang biasa jatuh dari langit. Ya. Dia mirip seperti embun, tapi dia lebih nampak. Dia makan. Lalu dia mengatakan, ini bukan makanan, ini bukan minuman. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa hal itu membatalkan puasa, walaupun tidak disebut sebagai makanan. Dia sengaja memasukkan ke dalam mulutnya, dia menelannya seperti dia menelan makanan, maka hukumnya sama seperti hukum makanan dan minuman, membatalkan puasa. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketentuan kapan dikatakan sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa. Para ulama menyebutkan satu kaidah, yuftiru bi kulli 'ainin wasalat min adh-dhahiri ila al-batin fi manfadhin maftuhin 'an qasdin ma'a dzikri shaum. Membatalkan puasa setiap sesuatu benda yang sampai ke dalam tubuh seseorang dari luar, ya, melalui jalur yang biasa menjadi jalur makanan atau minuman, dengan sengaja dalam keadaan dia mengingat bahwa dia dalam keadaan berpuasa. Permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya menelan sisa makanan yang nempel di gigi? Di gigi, di gusi. Makanya sebelum masuki waktu fajar
bersihkan, ya, sikat gigi, bersihkan, ya, bekas-bekas yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau makan daging, biasanya ada yang nyangkut di bagian belakang, ya. Keluarnya pada saat dia berpuasa atau pada saat sholat baru lepas dari sela-selanya itu. Wah, ini repot ini. Apa hukumnya? Yang itu ditelan. Sisa makanan yang nempel di sela-sela gigi ditelan. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, qala ashabuna, berkata para sahabat kami dari Syafi'iyah, idza baqiya fi khalali asnanihi ta'amun fayanbaghi an yukhallilahu fil lail wa yunaqqi famahu. Apabila masih tersisa di sela-sela giginya itu makanan, maka sepantasnya seorang kalau ingin berpuasa agar dia membersihkan giginya di malam hari, dia bersihkan mulutnya. Fa in asbaha sha'iman wa fi khalali asnanihi syai'un fabtala'ahu 'amdan aftara bila khilafin 'indana. Apabila di pagi hari dia berpuasa, lalu kemudian di sela-sela giginya ada sesuatu, lalu dia gerak-gerakkan, baru dia telan dengan sengaja, maka ini membatalkan puasanya. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan kami dari mazhab Syafi'i, dan ini juga pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad dan Abu Yusuf dari Al-Hanafiyah, dari mazhab Al-Hanafiyah. Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa. Yang sahih bahwa yang demikian membatalkan puasa apabila dia melakukannya dengan sengaja dan dia mengingat bahwa dia dalam keadaan berpuasa, maka sisa makanan yang dia telan itu dapat membatalkan puasanya. Masalah yang berikutnya, apa hukumnya menelan ludah? Ya, apalagi di bulan Ramadan, kalau sudah mulai siang hari itu kering, ya, terasa kering. Ludah dikumpulkan baru dimasukkan, ditelan. Ini apa hukumnya? Kata Nawawi rahimahullah taala, ibtila'ur riq la yuftir bil ijma'. Sepakat para ulama bahwa menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Repot kalau membatalkan. Menelan ludah membatalkan puasa, sulitnya luar biasa. Alhamdulillah syariat datang untuk memberi kemudahan. Idza kana 'ala al-'adah, apabila itu secara tabiat normal dia menelan ludah, ya biasalah. Li'annahu ya'sur al-ihtiraz minhu, sebab sulit untuk menjaga diri dari menelan ludah, sulit. Lalu kemudian An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tiga syarat dalam mazhab Syafi'i untuk dikatakan bahwa menelan ludah tidak membatalkan puasa. Syarat yang pertama bahwa itu semata-mata ludah murni, tidak ada campuran lain, ya, tidak dicampur gula, tidak dicampur susu, murni ludah. Kata beliau, apabila bercampur dengan yang lain menyebabkan warnanya berubah, lalu dia menelannya, maka ini membatalkan puasa. Maka ini membatalkan puasa.
Sampai beliau menyebutkan sebuah permisalan, kalau ada seorang yang sedang menguntal benang, ya, lalu dia menggunakan mulutnya misalnya, sementara benangnya itu benang yang sudah dikasih kesumbah yang merubah warna itu, ya. Lalu masuk ke mulutnya, bercampur dengan ludahnya sehingga ludahnya menjadi merah. Dalam mazhab Syafi'i ini bisa membatalkan puasa ketika dia menelan ludah merah itu. Demikian pula ketika ada yang berdarah dari giginya bercampur dengan ludah menyebabkan ludahnya berwarna merah. Dalam mazhab Syafi'i ini juga membatalkan puasa. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, ayyabtali'ahu min ma'dini, bahwa dia menelannya dari sumber munculnya ludah itu. Namun apabila dia ada ludah, dia keluarkan ludah itu, lalu dia kembalikan lagi, ya, dengan lidahnya atau selain lidahnya, ludahnya dikeluarkan di sendok sampai 1 sendok penuh, dia telan lagi. Nah, maka ini membatalkan puasa karena sudah bukan tabiatnya lagi. Akhirnya dia seperti air yang diminum. Jadi biarkan dia secara tabiat normal gitu. Ya. Yang ketiga, bahwa dia menelannya secara normal. Lalu bagaimana jika ada seorang dia kumpulkan, ya, dia kumpulkan di mulutnya, ludahnya dari kiri, kanan, atas, bawah dia kumpulkan. Apalagi kalau ada yang asin-asin sedikit itu, apa namanya? Iya, dahaknya itu, ya, ada kehijau-hijauan, itu dikumpulkan, sengaja dikumpulkan baru ditelan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun ada 2 pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan batal kalau dia kumpulkan, sengaja dia kumpulkan baru dia telan, ya, membatalkan. Sebagian mengatakan bahwa itu tidak membatalkan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, intinya bahwa sesuatu yang yasyuqqul ihtirazu anhu, sesuatu yang dia sulit untuk menghindar darinya, ini dimaafkan. Ludah yang secara tabiat dia sulit menghindar, ya, untuk tidak menelannya, maka ini dimaafkan. Dan sepakat para ulama tentang hal ini. Lalu apa hukumnya kalau menelan ludah orang lain? Nah, kalau ludah sendiri, ya itu tadi, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ludah orang, mungkin seorang berpikir, gimana cara ngeludah orang lain kok ditelan? Yang bisa menjawab itu yang sudah berkeluarga. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha
wa huwa shaimun wa yamussu lisanaha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berpuasa, beliau mencium istrinya Aisyah. Wa yamussu lisanaha. Cari sendiri terjemahannya, PR buat Anda. Agak sulit ini diterjemahkan ini karena banyak orang-orang di bawah usia. Ini hadisnya 17 tahun ke atas. Nah, intinya sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menelan ludah istrinya. Namun yang sahih hadis ini dhaif. Hadis ini tidak sahih. Di dalam sanadnya ada perawi-perawi yang dhaif seperti Sa'ad bin Aus. Demikian pula Misda', dan perawi ini perawi yang lemah. Sehingga hadis ini tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Jangan sampai ada yang mengatakan, aduh sayang, tidak sahih hadisnya ini. Aduh, sayang sekali. Pengennya sahih gitu. Ya, sudah kita berbicara secara ilmiah, hadis ini tidak sahih. Lalu kata para ulama, kalaupun hadis ini sahih, tidak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menelan ludah Aisyah. Tidak disebutkan. Hanya yamussu lisana. Yamussu bukan berarti ditelan, boleh jadi diambil terus dikeluarkan lagi. Tapi intinya bahwa hadis ini dhaif. Para ulama melemahkan riwayat ini. Masalah yang berikutnya, apa hukumnya mencium bau makanan atau yang semisalnya? Adapun parfum, mencium bau parfum atau yang semisalnya yang tidak nampak zatnya, hanya sekedar bau parfum, bau makanan, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa. Lalu bagaimana kalau bau tersebut memiliki asap seperti ud, ya. Kalau seorang membakar kayu gaharu itu mengeluarkan asap, apa hukumnya? Seorang yang berpuasa ketika melihat asap dari bukhor tersebut, dia datang lalu dia istinsyaq. Tahu istinsyaq? Kalau seorang berwudu itu air dimasukkan ke dalam hidung. Ini asap yang dimasukkan. Dia isap. Jadi sebagian senang ini, seperti ini. Dalam keadaan dia berpuasa. Maka ini yang diingatkan oleh para ulama. Tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena ada zatnya, ada asapnya. Ya. Karena ada asapnya. Ini yang diingatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebab jalur hidung itu sama seperti jalur mulut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah untuk beristinsyak ketika engkau berwudu, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Berpuasa jangan, ketika seorang berwudu jangan terlalu menarik. Kenapa? Dikhawatirkan air ya akan sampai ke atas hidungnya lalu kemudian turun melalui jalur makanan. Maka ini dapat membatalkan puasanya. Maka demikian pula ketika seseorang menghirup bau yang memiliki
bentuk asap. Dia cium, ya, dia menghirupnya, dikhawatirkan. Maka kata para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diperbolehkan, karena dia hukumnya sama seperti air. Lalu apa hukumnya mencicipi makanan? Mencicipi makanan, ada makanan cicip, manis, asin, kelebihan garam, atau yang semisalnya. Ini banyak dilakukan oleh tukang masak, para koki, ketika dia memasak dalam keadaan dia sedang berpuasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la ba'sa ayyata ta'ama al-qidra aw asy-syai'. Tidak mengapa seseorang mencicipi makanan yang ada di sebuah bejana atau sesuatu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ahabbu ilayya ay yajtaniba dhawqa at-ta'am fa in fa'ala lam yadhurruhu wa la ba'sa bihi. Lebih aku sukai kalau dia menjauhi untuk mencicipi makanan, namun kalau dia melakukannya tidak memudaratkannya, tidak membatalkan puasanya. Kalau sekedar dicicipi, kalau sekedar di lidah, setelah itu dikeluarkan. Jangan kebablasan masuk ke dalam, sekedar di lidah, dicicipi saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, beliau juga mengatakan dzauqut ta'am yukrah li ghairi hajah lakin la yuftiruhu. Mencicipi makanan makruh kalau tidak ada keperluan, namun tidak membatalkan puasa. Artinya bahwa sebaiknya jangan seorang melakukannya, mencicipi makanan. Tapi kalau diperlukan, khususnya bagi tukang masak, ya, yang tidak memungkinkan bagi dia kecuali dia mencicipi, maka boleh. Adapun yang tidak punya keperluan, maka sebaiknya dia meninggalkan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, la ba'sa bis-siwakir ratb. Tidak mengapa seseorang menggunakan siwak yang basah, yang masih baru. Bersiwak menggunakan batang siwak yang masih baru itu ada rasanya itu. Iya kan? Ada rasanya. Kalau antum yang pernah merasakan yang masih baru, itu ada pedas-pedasnya, ya. Ada pedas-pedasnya dan ada rasanya. Itu menunjukkan bahwa siwak itu masih seger. Kadang-kadang juga siwak yang sudah tua, yang sudah lama bisa diberi perasa juga. Sudah kering misalnya, mau diperbaharui, dijadikan basah lagi, ambil air, ya, masukkan garam, masukkan gula, rendam siwaknya. Nanti kalau dipakai rasa nano-nano, ada asinnya, ada manisnya. Nah ini apa hukumnya? Kata Ibnu Sirin, tidak mengapa menggunakan siwak yang masih basah itu. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, bukankah siwak itu memiliki rasa? Kata Ibnu Sirin, wal ma'lahu ta'mun wa anta tumatmidu bihi. Air juga punya rasa, tapi kamu juga gunakan berkumur-kumur. Air juga punya rasa. Artinya selama tidak masuk ke dalam tenggorokan kita, maka tidak mengapa. Tidak membatalkan puasa. Apa hukumnya menggunakan alat yang biasa digunakan oleh seorang yang berpenyakit asma? Ini bahasa Arabnya bukhakhur rubu. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Ahli kesehatan. Yang biasa kalau orang asma itu ada yang diisap apa? Inhaler ya.
Iya, inhaler atau ya itulah namanya. Apa hukumnya menggunakan itu? Bukhahur rubu. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau ditanya, "Ma hukmu isti'mal al-bukha fil fam lis-sha'im naharan limaridir rubu wa nahwihi?" Apa hukumnya menggunakan inhaler itu yang dimasukkan melalui mulut bagi orang berpuasa di siang hari, bagi orang yang berpenyakit asma dan yang semisalnya? Kata beliau, hukmuhu al-ibahatu idza tarra ila dzalik. Hukumnya diperbolehkan apabila dia membutuhkan hal itu. Artinya kalau dia tidak membutuhkan maka sebaiknya ditinggalkan. Namun kalau dia darurat, dia terpaksa menggunakannya, maka diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma idtarartum ilaih." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merinci hukum-hukumnya kepada kalian, apa yang diharamkan atas kalian kecuali yang sifatnya darurat. Lalu kata beliau, "Wa li'annahu la yushbihu al-akla wasyurba fa ashbaha sahb ad-dam lit-tahlil wal ibar ghairu mughadhdhiyah." Dan dia tidak menyerupai makan dan minuman, tidak menyerupai makan dan minum. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya hukum menggunakannya, kata beliau, "Inna hadzal bukhah alladhi tasta'miluhu yatabakhkhar wa la yasilu ila al-ma'idah, fa hina idzin naqulu la ba's." Bahwa yang kamu isap itu, ya, dia akan menguap dan tidak sampai kepada ke dalam perut, tidak sampai ke dalam pencernaan makanan, karena dia menguap dengan sendirinya. Dia seperti udara, sehingga kata beliau, jika demikian keadaannya tidak mengapa engkau menggunakannya dalam keadaan engkau berpuasa, wala tuftir bidzalik, dan tidak membatalkan puasa dengan hal tersebut. Dan termasuk dalam hal ini yang hukumnya sama seperti hukum makan dan minum adalah menggunakan hal-hal atau benda-benda yang sifatnya mengganti peranan makanan dan minuman ke dalam tubuh seseorang, seperti infus, ya, yang itu sifatnya mughadhi, yang sifatnya menggantikan kedudukan makan dan minum, ya. Atau misalnya ada suntik, yang suntiknya itu sifatnya menggantikan kedudukan makanan dan minuman, maka ini hukumnya sama seperti hukum makan dan minum. Kadang-kadang seorang diinfus walaupun dia tidak makan tidak minum dalam waktu yang lama, tidak mengapa. Oh, berarti itu pengganti makanan dan pengganti minuman. Yang menggantikan kedudukan makan dan minum, maka hukumnya hal tersebut sama seperti makanan dan minuman. Berbeda halnya kalau sesuatu itu tidak berstatus sebagai pengganti makan dan minum, ya, misalnya seorang disuntik, dimasukkan cairan, namun bukan cairan sebagai pengganti makan dan minum, cairan untuk kesehatan atau mencegah dari satu jenis penyakit tertentu, maka yang demikian ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hukumnya tidak sama seperti hukum makan dan minum tersebut, sehingga tidak membatalkan puasa. Demikian pula halnya menggunakan as-su'ud. As-su'ud, yang dimaksud as-su'ud yaitu cairan yang dimasukkan melalui hidung. Cairan yang dimasukkan melalui hidung, maka ini kata para ulama membatalkan puasa, karena telah kita terangkan tadi bahwa jalur hidung itu sama seperti jalur mulut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah engkau beristinsyak kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa.
Maka ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat al-'asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.